Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita ada lanjutan seri terakhirnya dari rangkaian Planet Apes nih. Yang ini judulnya War of the Planet of the Apes. Di film ini nyeritain gimana kelanjutan dari perang antar monyet dan manusia. Tapi di seri terakhir ini kita bakal banyak kehilangan nih. Di awal pembukaan film ini kita lihat pasukan tentara yang lagi nyari tempat persembunyian para monyet nih. Sampai akhirnya mereka nemuin benteng yang dijaga sama pasukannya Caesar tuh ya. Ternyata para tentara ini juga punya beberapa monyet yang jadi anggotanya. Salah satunya ada gorila yang dipanggil Donkey yang artinya keledai. Mereka nyerang benteng itu. Ini satu monyet balik nyoba ngasih tahu monyet-monyet yang lain. Perang pecah di situ. Banyak banget prajurit yang tewas. Sisa 4 orang sama si Donkey nih yang selamat. Akhirnya itu dibawa ke Caesar. Caesar datang bareng Morris sama Yeti. Cailah Yeti. Enggak. Dia ini gorila albino namanya Winter. Salah satu dari tentara itu bilang kalau mereka diperintah sama Kolonel McCulloch. Caesar ngasih tahu mereka semua kalau yang mulai perang ini tuh si Koba, dan Koba udah dia bunuh. Ternyata Caesar ngenalin si Donkey. Donkey ini salah satu pengikutnya Koba dulu. Humans destroy you. Their colonel has all power. He say, first Caesar die and all of you die. Saking keselnya, Winter disuruh bawa keluar si Donkey dari situ. Caesar ngirim balik 4 orang itu ke markas tentaranya. Ya, dengan harapan si kolonelnya ngerti kalau sebenarnya Caesar sama monyet-monyet tuh nggak jahat. Tiba-tiba ini si Winter datang, bilang kalau Donkey nyerang dia, terus berhasil kabur. Ya udah, mau gimana lagi kan? Pas mereka lagi istirahat di dekat air terjun, Blue Eyes sama Rocket datang. Mereka abis nyari tempat yang bisa mereka jadiin tempat tinggal baru buat mereka semua. Katanya sih ada tempat aman, tapi jauh banget. Abis itu mereka masuk ke rumah sementara mereka. Di balik air terjun itu ternyata Blue Eyes lepas kangen sama ibunya, sama adiknya si Cornelius juga. Iya, nggak lupa dong sama pacar juga. Blue Eyes udah punya pacar sekarang, namanya Lake. Wah, cocok sih ya. Nama aslinya Blue Eyes kan River. Nama pacarnya Lake. Mantep deh tuh, sungai sama danau. Winter udah gak sabar nih. Dia pengennya malam ini juga mereka pergi. Saking udah ketakutannya, dia sampai ngebentak Blue Eyes. Tapi untung masih bisa ditenangin nih si Winter. Caesar gak bisa tidur tuh ya. Dia malah ngeliat ada cahaya warna hijau gitu turun di air terjun. Ternyata itu sorot laser dari senjata tentara. Tentara berhasil nemuin lokasi mereka. Mereka berhasil sih ngabisin beberapa prajurit. Tapi sayangnya, Caesar telat. Pas mau balik nyamperin keluarganya, istrinya sama Blue Eyes udah tewas. Dan nyeseknya lagi, dia ngeliat si pelakunya. Caesar nyoba ngejar nih. Udah tinggal dikit lagi, talinya diputusin. Akhirnya Caesar jatuh ke air. Kata Luka, dia juga nggak bisa nemuin Winter. Luka ngerasa kayaknya si Winter ini ngehianatin mereka deh, saking ketakutannya. Caesar nyuruh mereka nyari Cornelius. Taunya dari tadi dia ngumpet di situ.
Cornelius. You're safe now. Seneng banget Caesar, si Cornelius selamat. Besoknya, Caesar nitipin Cornelius sama Lake. Mereka semua mau mulai perjalanan ke tempat yang dimaksud Rocket sama Blue Eyes itu. Tapi Caesar nggak ikut. Dia mau nyari markas tentara itu. Solid banget nih. Morris, Rocket, sama Luka mau ikut nemenin Caesar katanya. No. Make it back. Akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang kelihatannya ada beberapa rumah tuh ya di sana. Kata para monyet penjaga, di situ suka ada yang nyalain api. Bener, ada satu bapak-bapak lagi bawa kayu bakar nih. Tuh orang ketakutan, udah mau nembak mereka. Tapi Caesar tiba-tiba nembak orang itu dari samping. Di dalam rumah itu, ada anak perempuan yang kayaknya keinfeksi virus simian deh. Soalnya hidungnya mimisan gitu. Kasian juga ya bapaknya ditembak. Diambilin bonekanya tuh sama si Morris. Udah mau pergi, si Morris nggak tega ninggalinnya. Mana nggak bisa ngomong katanya. Dia ngiyakinin Caesar biar boleh bawa si anak itu. Ternyata akhirnya dibolehin sama Caesar. Malam itu mereka berhasil nemuin markas tentaranya. Ada Winter di situ. Dari Winter, mereka dapat info kalau kolonel pergi tadi pagi bawa banyak prajurit. Katanya banyak prajurit dari utara yang bakal datang ke perbatasan. Jadi kolonel kesana duluan. Sisanya baru bakal berangkat besok. Winter akhirnya jujur kalau dia ngehianatin mereka dari awal. Pas dia disuruh bawa pergi si Donkey itu. Winter juga yang ngasih tahu tempat persembunyian mereka. Pas tahu Caesar kehilangan istri sama si Blue Eyes, dia minta maaf tuh. Tapi pas ngeliat di luar ada orang, Winter mau nyoba teriak, dibekeplah sama Caesar. Mungkin saking emosinya, Caesar gak nyadar. Dia ngebekep mulut plus nyekek si Winter sampai tewas. Ape. Not kill. Ape. Besok paginya, mereka ngikutin sisa prajurit yang baru pada berangkat nih. Nah, di tengah jalan ini sempet ada insiden. Ada 3 prajurit yang ditembak. Pas dideketin, salah satunya masih hidup. Caesar bingung kenapa mereka ditembak kan? Pas ditanya, orang ini nggak bisa ngomong, sama kayak si anak kecil itu. Berarti keinfeksi virus juga ya? Mereka jadi kehilangan jejak nih. Tiba-tiba ada yang ngambil senjata plus bawa kabur kuda mereka. Dikejar hilang tuh ya. Cuma ada kudanya aja di depan gedung gitu. Dicari-cari keluarlah dia. Ternyata monyet juga. Bad ape. Dia bilang asalnya dari kebun binatang. Bisa ngomong juga, tapi nggak bisa bahasa isyarat. Si monyet ini katanya sama orang-orang di kebun binatang dulu sering dipanggil bad apes, yang artinya kera nakal. Jadi sampai sekarang tuh dia berpikir kalau namanya itu bad apes. Duh, dark banget sih ini ya. Kesian. Dia juga bisa ngomong karena sering ngedengerin manusia ngomong. Dia pelajarin gitu. Ini si bad apes tahu loh lokasi camp yang di perbatasan itu. Tapi dia nggak mau nganter, takut katanya. Tapi setelah dia tahu alasan Caesar harus banget ke sana, dia ikut sedih. Akhirnya dia mau nganterin mereka. Sebelum jalan, Lucas sempet ngasih bunga ke anak kecil itu. Kelihatannya garang, cuek. Ternyata baik bener ya. Sampai nih, Caesar sama Luka nyoba ngedekat. Tiba-tiba, ada 2 prajurit yang nyerang mereka. Sedihnya, Luka ketembak pas mau ngelindungin Caesar. Nyawa Luka nggak tertolong. Caesar makin marah. Caesar bilang, mereka harus membayarnya. Dengar omongan Caesar begitu, Morris jadi ngerasa sekarang Caesar jadi kayak Koba. Akhirnya Caesar mutusin buat ngelanjutin misi balas dendamnya sendirian. Cuma modal shotgun doang dong itu dia. Di bawah situ, dia nemuin banyak anggotanya dulu pada ketangkep. Terus diikat gitu. Dia nanya ke salah satu yang masih hidup.
Katanya tentara berhasil nemuin mereka. Kirain mau langsung dibunuh. Taunya si kolonel merintahin buat bawa mereka semua ke camp ini, buat disuruh kerja paksa. Tiba-tiba Donkey datang mukul Caesar dari belakang. Dibawa deh tuh Caesar ke si kolonel. Ini dia nih, mukanya si kolonel McCulloch yang kejam itu. Who did I kill that night? My wife. My son. Abis itu, Caesar dibawa ke kandang tahanan bareng monyet-monyet lain. Dia juga sempat ngeliat Cornelius di kandang anak-anak. Kelihatan ketakutan banget si Cornelius ya. Mereka semua ngejauhin Caesar. Malah, Lake yang minta maaf sama dia atas sikap mereka yang udah gak hormat lagi sama Caesar. Mereka dipaksa kerja, bikin benteng gitu. Padahal, kata Lake, dari awal dibawa ke situ tuh mereka nggak dikasih makan sama minum. Jahat banget asli nih tentara. Lemes lah mereka jelas. Duh, kebawa emosi. Mohon maaf nih. Ditambah nih ya, ada satu monyet yang ngelakuin kesalahan. Langsung dicambuk loh sama si Donkey. Caesar nggak tega lah. Dia langsung teriak, nyuruh si Donkey buat berhenti. Si kolonel minta Caesar buat nyuruh monyet-monyet kerja lagi. Tapi Caesar bilang kasih mereka makan sama minum dulu. Tetep aja si kolonel mah gak ada perasaannya ya. Dia malah ngitung mundur mau nembak Caesar. Akhirnya Lake yang ngajak monyet-monyet kerja lagi buat nyelamatin Caesar. 3, 2. Morris, Rocket, Bad Apps sama si anak kecil itu ternyata masih ada di atas, mantau Caesar pakai teropong. Tiba-tiba si Bad Apps teriak, "Oh no!" Kirain kenapa ya? Oh no! Why so small? Ternyata itu dia pakai teropongnya kebalik, jadi kelihatan kecil. Aduh, lawak. Malam itu Caesar dibawa ketemu lagi sama si kolonel. Sekarang Caesar sadar kalau prajurit yang bakal datang itu bukan mau gabung sama pasukannya si kolonel, tapi mereka justru datang mau nyerang. Soldiers who are coming here, they're not coming to join you, are they? I saw men on the wall preparing for battle. You were smart, but that's impressive. Alasannya si kolonel berbuat sejauh ini juga sama kayak Caesar. Dia kehilangan anaknya yang kena virus simian. My only child. He looked at me, trust in his eyes. I felt his love. I pulled the trigger. It purified me. Dia juga bilang kalau virus itu bermutasi. Manusia bakal kehilangan kemampuan bicara, kemampuan berpikirnya juga. Semenjak itu dia ngebantai-bantain orang yang keinfeksi buat nyelamatin peradaban manusia. Nah, prajurit yang mau nyerang ini tuh yang gak setuju sama caranya si kolonel. Di scene lain, si Bad Apps gak sengaja jatuh ke jalan rahasia gitu. Kayak terowongan. Bekas dulu orang-orang yang sakit pada kabur. Hari besoknya, mereka semua dikasih makan sama minum nih. Kecuali si Caesar. Morris and the Gang juga mulai nelusurin jalan rahasia itu. Malamnya, Caesar udah lemes banget nih. Katanya kalau besok Caesar makin lemes mau ditembak aja sekalian. Apes all die here. Si anak kecil itu nyelinap masuk, bangunin Caesar pakai bonekanya dimasukin ke situ. Abis itu dia ngasih Caesar minum sama makanan. Caesar juga ngeliat semua monyet pada ngangkat tangan, simbol persatuannya mereka gitu. Nah ini tiba-tiba pada datang. Buat nyelamatin si anak kecil, Rocket masuk ke situ ngalihin perhatian. Dimasukin kandang juga deh akhirnya. Abis itu, Rocket langsung ngasih tahu rencana yang udah dia sama Maurice rancang. Besoknya si kolonel nemuin boneka si anak kecil itu. Sempet curiga, terus dia bawa bonekanya. Mereka lanjut kerja lagi hari ini. Rocket ngasih tahu ke Caesar, 37 langkah ke kandang monyet dewasa, 55 langkah ke kandang anak-anak.
Caesar nerusin ngasih tahu ke Morris, biar Morris bisa langsung cari jalannya di jalan rahasia itu. Bad Apes berhasil nih buka jalan ke kandang monyet dewasa. Terus Morris nyuruh dia yang naik ke sana. Dia awalnya nggak mau. Diteriakin dong itu sama Morris. What now? What? Oh no! Oh no! No, no. Okay. Langsung mau tuh dia. Kocak mukanya, sumpah. Sayangnya nih, mereka nggak bisa lanjut gali ke kandang anak-anak. Soalnya itu terowongannya udah mulai banjir, jadi ditutup jalannya sama Maurice. Mereka mancing salah satu prajurit, dilemparin pakai kotoran dong itu. Wow, sedap. Pas banget sih prajurit itu diri di dekat lubang, dari bawah Maurice narik dia, terus ngelemparin kunci kandangnya. Abis itu Caesar sama Rocket nyelamatin anak-anak dulu. Nah, anak-anak sama monyet lainnya udah pada berhasil keluar. Tapi si Caesar nggak mau ikut. Dia masih mau balas dendam sama si kolonel. Di situ akhirnya dia sadar kalau ternyata dia sama Koba itu sama-sama nggak bisa lepas dari kebencian. Lagi pada usaha kabur, ini prajurit dari utara udah pada datang nyerang camp itu. Caesar nemuin si kolonel udah nggak berdaya di kamarnya. Si kolonel keinfeksi virus juga. Gara-gara dia ngambil bonekanya si anak kecil itu kan, yang ternyata udah terkontaminasi. Caesar pengen banget nembak dia tuh, tapi tetap nggak tega. Akhirnya dia naruh pistol itu, biar si kolonel bunuh dirinya sendiri. Buru-buru kabur nih si Caesar, bawa granat, pas ada prajurit yang datang ke kamar itu. Caesar mau ngeledakin tangki bahan bakar biar bentengnya hancur. Belum juga apa-apa, ada yang manah dia, udah hampir dibunuh, tiba-tiba ada yang nembakin granat ke prajurit itu. Ternyata itu si Donkey. Donkey akhirnya nolong Caesar. Donkey, give me the launcher! Caesar jadi berhasil kabur tuh. Ini prajurit dari utara ada yang lihat dia. Udah pada pengen nembak tuh ya. Lagi-lagi Caesar dapat bantuan. Kali ini alam yang bantu dia. Karena banyak ledakan, salju di gunung itu longsor. Caesar nyelamatin diri, sampai akhirnya dia naik ke pohon. Pas longsornya selesai, dia ngeliat semua prajurit rata ketimbun longsoran salju itu. Sadar-sadar pas dia denger ada suara-suara. Ternyata semua monyet pada berlindung di pohon. Jadi pada selamat semua, termasuk si anak kecil itu juga yang nemplok sama Morris. Di akhir scene, mereka ngelanjutin perjalanan mereka ke tempat aman. Caesar ngerasa lega sekaligus makin ngerasa lemas. Morris juga baru tahu kalau ternyata Caesar ketusuk panah. Caesar bilang, gak perlu khawatir. Mereka semua tuh kuat, mau ada Caesar ataupun enggak. Di situ Morris tiba-tiba bisa ngomong nih. Son will know who was father and what Caesar did for us. Dia bilang perjuangan Caesar pasti bakal jadi kebanggaan buat Cornelius nantinya. Abis itu Caesar ngehela nafas panjang terus nutup matanya. Perlahan badannya jatuh. Akhirnya Caesar meninggal dengan tenang di sisi Morris.
Caesar. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Caesar did for us.